Ani no, istri sah, yes. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini itu tidak terbukti kebenarannya. Di saat kasus dengan Ridwan Kamil masih panas-panasnya, Lisa Mariana justru mengunggah video mengejutkan. Lisa memakai gaun pengantin berdampingan dengan pria bernama Andri Aan. Netizen pun geger. Apakah ini pernikahan sungguhan? Hanya sekedar gimmick? Atau strategi promosi? Di sisi lain, Ridwan Kamil dengan tegas menolak damai dan memilih jalur hukum hingga tuntas. Dua cerita besar yang kini saling bersilangan membuat publik semakin bingung. Siapa yang sebenarnya sedang memainkan drama? Dan siapa yang benar-benar mencari keadilan? Baru-baru ini, media sosial dihebohkan oleh unggahan Lisa Mariana. Dalam video itu, ia tampil cantik mengenakan gaun pengantin adat Sunda, berdampingan mesra dengan seorang pria bernama Andri Aan. Tak hanya itu, ada juga potret dan rekaman romantis mereka, lengkap dengan senyum bahagia yang membuat netizen semakin yakin bahwa ini adalah momen spesial. Di mataku, kamu itu wanita yang hebat. Kamu wanita yang baik, aku kagum sama kamu. Berawal dari aku ngechat kamu, kasih semangat, aku cerita cinta kamu mirip lagu yang aku tulis. Tapi dari situ kita malah jadi makin dekat, dan di hari yang spesial ini, aku persembahkan lagu Cinta Tanpa Nama. Makasih ya. Namun, publik justru dibuat penasaran, apakah Lisa benar-benar menikah? Ataukah ini hanya sekedar gimmick? Bahkan ada yang menduga unggahan itu hanyalah bagian dari promosi sebuah proyek atau konten. Di kolom komentar, netizen langsung menyerbu dengan berbagai pendapat. Puncaknya, Lisa sendiri menambahkan unggahan yang lebih memanaskan suasana. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan lagi ani-ani, melainkan sudah menjadi istri sah seseorang. Ani no, istri sah, yes.
Saat publik heboh dengan kabar pengantin baru Lisa, jangan lupa bahwa kasusnya dengan Ridwan Kamil masih jauh dari selesai. Lisa yang kini dilaporkan oleh Ridwan Kamil sudah menegaskan sikapnya. Ia menolak jalan damai. Kuasa hukumnya bahkan menyatakan bahwa Ridwan Kamil tidak ingin kasus ini berhenti begitu saja. Ia ingin proses hukum berjalan demi menjaga nama baik keluarga, sekaligus martabatnya sebagai tokoh publik. Beberapa waktu lalu, kuasa hukum Ridwan Kamil memberikan pernyataan penting. Ia menyatakan bahwa rumah tangga Ridwan Kamil terdampak sangat dahsyat akibat isu yang dilontarkan Lisa. Publikasi besar-besaran membuat keluarganya harus menanggung beban psikologis. Karena itu, Ridwan Kamil ingin keadilan hukum dan sama sekali tidak ada perdamaian. Dan Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jerah kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini itu tidak terbukti kebenarannya. Ada tes DNA, hasilnya itu sudah jelas bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu sudah tegas. Jadi itu bukti yang sempurna. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum, dan memang harus ada efek jerah karena memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Jadi sekali lagi publik, ya ini ujungnya, ini belum ujung ya, ini baru awal. Tentunya sekali lagi publik sudah mengetahui bahwa lanjut perkara ini sampai dengan tuntas, ya agar berkepastian hukum. Kira-kira begitu teman-teman. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Teman-teman mungkin sudah tahu. Karena memang ini yang luar biasa sekali dampaknya, sehingga Pak Ridwan Kamil memutuskan untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Selain itu, mereka menolak permintaan tes DNA untuk kedua kalinya. Alasannya jelas, tidak ada dasar hukum yang membenarkan permintaan itu. Sikap tegas ini menandakan bahwa kasus ini bukanlah perkara kecil dan masih akan berlanjut panjang di ranah hukum. Ya, terkait dengan second opinion yang disampaikan oleh Lisa Mariana, kita sudah sampaikan menolak secara tegas. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk tes DNA ulang. Ini bukan penyakit. Saya ingin sampaikan, ini bukan penyakit. Kalau penyakit silakan untuk second opinion. Tapi ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum, dalam rangka penyidikan. Jadi tes DNA yang sudah dilakukan oleh pihak laboratorium Dokes itu sudah final, sah dan mengikat, dan bisa digunakan untuk bukti terhadap proses selanjutnya. Jadi kita tunggu aja, nanti ada gelar perkara dari pihak Barreskrim untuk menentukan statusnya seperti apa. Kira-kira. Di satu sisi, Ridwan Kamil fokus memperjuangkan keadilan hukum, namun di sisi lain, Lisa Mariana justru sibuk memamerkan kebahagiaan dengan pasangan barunya. Pertanyaannya yang muncul, apakah unggahan pernikahan Lisa murni kebahagiaan pribadi atau strategi untuk mempengaruhi opini publik di tengah kasusnya? Di tengah panasnya kasus hukum dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana malah tampil bak pengantin baru bersama Andri Aan. Sebuah kontras yang sulit dipercaya. Bagaimana menurut kamu? Apakah benar Lisa sudah sah menjadi istri orang lain? Apakah kasusnya dengan Ridwan Kamil akan semakin runcing? Atau justru publik sedang disuguhi drama yang lebih besar dari yang kita bayangkan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral.
Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.